hampir 50% calegnya dalam kurun usia muda. PAN surveinya selalu melampaui di atas 45%. Yang grade elektoral PAN ini cukup bagus. Narmen juga menjabat sebagai sekretaris DPW PAN Jawa Tengah ya. Kemudian juga disampiri lagi menjadi PJ ketua gitu. Untuk caleg-calegnya PAN sendiri, untuk generasi milenial itu, kadang generasi muda itu kan ketika mau terjun ke politik itu tadi ada keterbatasan tadi, kosnya besar, saya harus mengeluarkan berapa kan gitu. Iya. Sehingga menjadi satu pemikiran yang itu menjadi penstak langkah mereka. Padahal generasi muda itu kan harus maju di depan gitu. Kalau cukup banyak enggak, Mas? Ya, kalau dilihat dari daftar calon tetap RI kita di Jawa Tengah, daftar calon tetap provinsi kita ada 120 di provinsi se-Jawa Tengah, dan ada 1.600 lebih caleg kabupaten kota kita ini, hampir 50% calegnya dalam kurun usia muda. Ya, jadi kita melakukan pendekatan sistem yang mengurangi beban calon-calon pemuda dan milenial kita yang potensial untuk terjun, berjuang, mengabdikan diri di jalur politik ya. Maka sistem kita terapkan di Partai Amanat Nasional itu seluruh prosesi untuk menjadi calon legislatif sepenuhnya diampu konsekuensi logistik pembiayaannya dari partai. Nah, ini ikhtiar partai pertama untuk mengurai kebuntuan beratnya keinginan ya para caleg muda kita itu untuk masuk ke gelanggang politik. Maka sistem kita menerapkan tidak boleh ada beban logistik apapun dalam proses mereka untuk masuk ke gelanggang politik menjadi calon legislatif, baik di RI, provinsi maupun kabupaten kota. Yang pertama. Yang kedua, pergerakan mereka untuk menyapa, berdekatan dengan masyarakat, tokoh masyarakat, basis pemilih mereka ya. Itu kita dinamisasi dengan program-program yang lebih meminimalisir pembiayaan logistik. Kalaupun ada, partai akan memberikan supporting secara simultan kepada caleg-caleg potensial yang kita miliki. Harapannya dengan keterbatasan mereka tidak mengurangi ya kesungguhan mereka, tekad mereka untuk meleburkan diri ke gelanggang politik, berpartisipasi, mengabdi, membangun daerah pemilihannya melalui jalur politik sebagai calon legislatif. Ini yang selama ini kita benahi dari sisi sistemnya itu, ya. Pak Tos. Artinya ketika generasi milenial mau maju ke PAN itu tidak perlu ragu-ragu lagi ya, karena kos sudah ditanggung partai ya, apapun disupport kan gitu. Nah, cuma yang sekarang kita lihat itu generasi milenial itu lebih pada gadget, Mas. Ya. Gitu. Gadget lah. Upaya menarik mereka gimana ini nanti, sehingga kepengurusan nanti bisa didominasi teman-teman milenial, sehingga partai juga terjaga, kaderasi jalan, kursi terakhir. Ya, baik. Jadi kecuali kita memberikan porsi lebih kepada kaum muda yang potensial, termasuk generasi milenial kita juga memberikan pendampingan konsultan politik yang memang membidangi ini. Jadi seluruh perangkat, ornamen, dan apapun yang terkait dengan fasilitasi kebutuhan teman-teman caleg muda kita, caleg-caleg milenial kita, ini kita berikan supporting khusus agar apa? Mereka bisa mengekspresikan secara maksimal bagaimana mensosialisasikan diri, visi, misi, dan juga gagasan-gagasan perspektifnya ke depan untuk kepentingan kemajuan daerah pemilihan yang diwakilinya. Oleh karena itu, untuk memberikan daya dorong optimalisasi kerja politik dari caleg-caleg muda kita, fasilitasi yang terkait dengan itu kita berikan appreciate khusus dari partai. Maka kita lihat di pusat misalkan, kita banyak bekerja sama dengan media-media televisi yang populer, media televisi nasional, media sosial juga PAN termasuk rating kedua yang punya peran
intens masif dalam melakukan sosialisasi ke masyarakat melalui media sosial, dan kita juga menampilkan tokoh-tokoh nasional maupun tokoh-tokoh selebritas yang punya perspektif mau mengabdi di jalur politik. Untuk apa kita ajak bagian dari endorse caleg-caleg kita lebih mudah menyapa, mensosialisasikan diri dan mengerek elektoral para caleg-caleg milenial muda kita. Seperti itu, Mas Dus. Ya, nanti bisa saya simpulkan nanti target parliamentary threshold harus tercapai ya nanti di pemilu 2024 nanti ya. Ya Mas Dus, jadi kita bisa ditilik ke belakang, kita flashback sebentar ya. Jadi setiap prapileg 1 tahun sampai H-1 bulan, biasanya PAN itu kalau disurvei elektoral partainya itu hanya 1,2%. Rata-rata, walaupun hasil realnya setelah penghitungan suara itu pasti kita 7-8%. Selalu seperti itu, 5 kali periode pemilu. 1-2% itu maksimal dari semua lembaga-lembaga kredibel, lembaga survei kredibel. Namun demikian menjelang 2024 pileg ini, PAN surveinya selalu melampaui di atas 4-5%. Baik dari indikator politik, baik dari Populi, MRC, kemudian juga dari Poltreking, ya, Litbang Kompas, dan lembaga-lembaga survei yang kredibel lainnya menempatkan PAN posisinya sudah jauh melampaui batas PT. Nah, kita kalau biasanya 1,92% kita realnya dapat 8%, bisa juga sekarang kita 5%, ini kita akan melampaui 10% capaiannya di Pileg 2024 nanti. Ini hasil kerja keras seperti yang jenengan sebutkan di depan, seluruh ornamen publikasi partai ini kita kerahkan, terutama dari sisi peran milenial muda dan juga dari media-media sosial yang sekarang sangat masif menjadi konsumsi para pemilih masyarakat kita. Jateng sendiri nanti target kursi DPR RI berapa Mas? DPR RI kita targetnya 10 kursi dari 10 dapil, artinya minimal 1 dapil kita bisa menghantarkan 1 wakil rakyat dari kader terbaik kita, putra-putra daerah dapil dari partai kita. Provinsi juga begitu, minimal kita menargetkan 13 kursi dari 13 dapil, artinya 1 dapil minimal 1 kursi. Dan ini sudah lazim di PAN, karena dulu pernah kita punya 8 kursi, tinggal 2 dapil saja, dapil 2 dan dapil 3 yang belum pernah dapat. Nah, kita harapkan melalui momentum 2024 yang grid elektoral PAN ini cukup bagus, ini bisa meloloskan 1 kursi minimal 1 dapil. Kabupaten kota juga begitu, misalkan Wonogiri ada 5 dapil, Sragen ada 6, Karanganyar ada 5, harapan kita ada 5 kursi di Wonogiri, 6 kursi di Kabupaten Sragen, dan 5 kursi di Kabupaten Karanganyar minimal. Walaupun potensi kita ada beberapa dapil yang juga bisa kita kerek, kita up untuk bisa mendapatkan 2 kursi pada pileg nanti. Seperti itu, Mas Dus. Terima kasih Mas Nanwen untuk bincang-bincang sama-sama di pagi hari ini, dan mudah-mudahan nanti apa yang diciptakan Mas Nanwen tercapai, duduk di Senayan bisa membawa aspirasi berbagi di 3 kabupaten kota. Amin. Terima kasih Mas Dus. Closing statement dari Mas Nanwen untuk warga kita di 3 kabupaten Wonogiri, Karanganyar, Sragen, sehingga nanti bisa saya kokati satu rasa menjadi Mas Nanwen. Ya, baik. Pada seluruh pemirsa sekaligus para pemilih dalam Pileg 2024 bulan depan, baik dari sedulur kami Wonogiri, sedulur kami di Sragen dan Karanganyar, mari sama-sama kita menggunakan hak pilih kita berikan hak pilih ini kepada tokoh atau figur yang kita pandang ya, betul-betul mampu, amanah, dan punya komitmen kuat untuk membangun kampung halaman kita. Salam sukses, mudah-mudahan pemilu 2024 menghasilkan putra-putra daerah terbaik yang bisa menjadi wakil rakyat kita di Senayan nanti. Matur suwun. Terima kasih. Demikian pemirsa podcast Satu Rasa, bahwa tanggal 14 Februari 2024 jangan lupa datang ke TPS dan menyalurkan aspirasi sesuai dengan yang disampaikan Mas Sunarmin.
jangan golput, jangan tidak menggunakan hak pilih, karena satu suara itu penentu masa depan bangsa Indonesia. Sekian, terima kasih. Salam satu rasa. Matur suwun.